Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Tuhan Yesus Kristus, tanpa Engkau, kami tak sanggup menjalani tanggung jawab kami, mewartakan firman-Mu di dunia dan membangun kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami untuk senantiasa menjaga kelekatan diri kami pada diri-Mu, pokok anggur yang benar, sehingga karya kami sungguh-sungguh merupakan perpanjangan tangan-Mu sendiri, dan buah-buah melimpah yang dihasilkan olehnya menjadi tanda sukacita dan harapan bagi banyak orang. Semoga dengan karya itu semakin banyak orang menerima dan mengakui diri-Mu sebagai penyelamat umat manusia dan turut serta membangun kerajaan-Mu di dunia. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, dengan menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Yesus mengungkapkan sentralitas peranannya dalam hidup bangsa manusia. Sebagai pokok anggur, Ia melahirkan cabang-cabang dan ranting-ranting yang dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang akan diperah dan difermentasi untuk menjadi anggur, minuman yang membawa kegembiraan bagi banyak orang, yang juga menjadi tanda persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Kristus mengatakan diri sebagai pokok anggur yang benar, Ia membahasakan hakikat dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai sumber keselamatan, sebagai satu-satunya pegangan bagi umat manusia. Tanpa dirinya, umat manusia tidak akan meraih kesempurnaan iman seperti yang direncanakan Bapa dengan karya keselamatannya. Karena itu peranan sentral Kristus tak dapat digantikan dengan apapun atau nilai manapun. Karena tanpa Kristus, komunitas Kristiani, Gereja Kudus, sama sekali tidak memiliki landasan yang baik, bahkan tak memiliki arti apapun juga. Karena itu, nilai pertama yang perlu tegak di dalam diri kita adalah Kristuslah satu-satunya kekuatan kita, pusat hidup kita, denyut jantung kerohanian Gereja Kudus yang tak akan tergantikan dengan apapun. Bagi kita umat manusia, tugas yang lebih besar bukanlah mempertanyakan Yesus sebagai pokok anggur, tetapi mendefinisikan diri sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting pokok anggur yang benar, yang berkewajiban untuk menghasilkan buah-buah melimpah.
Kita ingat kembali kata-kata Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana cara kita menentukan berada di dalam Yesus? Yang pertama, iman kita sendiri merupakan karunia Yesus. Maka berada di dalam Yesus merupakan sebuah rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Tanpa panggilan Yesus, kita menemukan diri berada di luar persekutuan umat beriman, di luar jalinan cinta yang disiapkan oleh Tuhan. Namun sekali kita berada di dalam lingkaran umat Allah, kewajiban kita yang paling pokok adalah memelihara kualitas kelekatan kita dengan Tuhan, pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, kita harus mampu membangun kualitas iman yang memadai untuk menunjukkan diri sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting yang baik yang bisa menghasilkan buah-buah karya pewartaan Injil. Kewajiban untuk memelihara kualitas iman ini dapat kita wujudkan dalam rupa-rupa cara, antara lain dengan berdoa, mendalami firman-Nya melalui meditasi dan refleksi, menerima sakramen-sakramen, dan melakukan karya-karya pelayanan. Dalam konteks inilah kita menemukan makna dari adorasi yang kita jalankan. Sebagaimana telah berkali-kali saya tekankan, adorasi merupakan sebuah bentuk doa khusus di mana kita ingin mengalami keintiman dengan Kristus yang hadir secara nyata di dalam sakramen Maha Kudus. Keintiman ini terbentuk dalam doa-doa hening, di mana kita sepenuhnya berdialog secara pribadi dengan Kristus dan membiarkan Kristus berbicara kepada kita dengan caranya sendiri, seringkali tanpa kata, tanpa lagu, tanpa ritus tertentu, sepenuhnya mengikuti irama gerak batin kita yang bersimpuh di hadapannya. Dalam keheningan tersebut, kita berupaya untuk menangkap apa kehendak Tuhan atas diri kita, sehingga menjadi inspirasi dan pemberi energi iman di saat kita berhadapan dengan rupa-rupa pergolakan hidup yang menuntut perhatian kita. Dengan energi itu kita membangun pola hidup yang benar yang dapat menjadi kesaksian tidak langsung kepada sesama betapa Kristus hidup dan berpengaruh di dalam diri kita. Maka gunakanlah adorasi sebagai sebuah upaya untuk membangun kualitas diri sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, sehingga tanggung jawab karya pewartaan sungguh-sungguh kita jalankan dengan baik, dan dari karya pewartaan itu mengalirlah buah-buah rahmat yang menguduskan bukan hanya diri kita, tetapi juga banyak umat Allah di seputar kita, bahkan bangsa manusia yang mengalami kasih karunia dan harapan Tuhan berkat karya kita. Jadilah seorang pendoa yang baik, dan itu sudah merupakan sumbangan besar bagi kelangsungan pembaharuan wajah bumi hingga Kristus datang kembali. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh menjadi ranting-ranting pada pokok anggur yang benar, yakni dirimu sendiri. Kami ingin menimba air kehidupan darimu. Kami ingin selalu kau beri asupan rahmat yang mengalir dari kemurahan hatimu. Semoga dengan doa dan mati raga yang terus-menerus kami upayakan, Engkau semakin memperkokoh iman kami, menguatkan kami di dalam menghadapi tantangan hidup, dan meneguhkan kami untuk mencapai garis akhir karya pelayanan ini sampai Engkau datang kembali. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.